Pak Susilo, Bu Emi, dan lainnya mungkin saya nggak kelihatan, mungkin teman-teman mahasiswa juga. Ya ini sharing aja Pak Sus. Ya. Ini karena apa? Tempo hari ketika kita mengusulkan ada mata kuliah baru di PIO itu tentang psikologi ekonomi, tapi ada perlu pemaparan lah, sebuah pemaparan apa sih pentingnya psikologi ekonomi dan apa itu psikologi ekonomi. Baik, saya mulai aja. Saya zoom ya. Mungkin saya akan bicara sedikit nanti tentang sejarah, ya. Kemudian apa itu psikologi ekonomi. Kemudian teori-teori psikologi ekonomi, saya mungkin akan mengutip dua teori saja, dua teori besar ya. Mungkin nanti terakhir juga apa sih yang menjadi pertanyaan Pak Sus kalau tidak salah waktu itu, apa sih core values dari psikologi ekonomi ini. Kalau kita sepintas itu ya, sepintas banyak artikel, banyak tulisan yang menyebutkan bahwa misalnya berbelanja itu bukan perilaku menghabiskan uang, tetapi ada hal orientasi pribadi, ada kepribadian di situ, ya, ada sesuai antara keinginan dan kemampuan. Kemudian juga ketika membayar pajak, nah, aktivitas ekonomi itu tidak sekedar berbagi, tidak sekedar mendistribusikan macam pemikiran yang selama ini dipahami oleh ekonom maupun pemerintah sendiri, tapi di situ mengandung aspek-aspek seperti keadilan, etika, dan rasa tanggung jawab sosial. Ini aspek-aspek psikologi maksud saya. Kemudian juga investasi, ya, menabung, investasi, asuransi, dan konsumsi, dan banyak hal lagi, itu terjadi disebabkan oleh proses-proses psikologi, ya, misalnya seperti motivasi, kemauan, dan orientasi nilai. Nah, banyak tulisan seperti Antonides itu mengatakan bahwa faktor antecedent dan konsekuensi dari pengambilan keputusan ekonomi itu pada umumnya bersifat subjektif, dan itu ranahnya psikologi. Nanti saya akan lebih menunjukkan di mana titik singgung atau titik temu dari antara psikologi dan ekonomi. Kemudian juga kita selalu membaca bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi, misalnya kebijakan pemerintah yang cukup meyakinkan kepada kepercayaan masyarakat atau tidak gitu. Itu kan jadi dari mulai yang sangat sederhana membeli sesuatu dari sampai masalah kebijakan ekonomi pemerintah itu tidak lepas dari aspek-aspek psikologi. Nah, ini dari segi sejarah, ya, dari segi sejarah ada tulisan sejarah terbaca ya? Terbaca Pak. Oke, ya. Dari segi sejarah, ya, ini ada Gabriel Tardi ini. Dia sosiolog, kriminolog, dan psikologi sosial. Dia yang pertama kali memperkenalkan istilah psikologi. Kemudian juga di sana ada Hugo Mansterberg ya. Dia ini mungkin terkenal di psikologi karena dia psikolog terapan, ya, orang Jerman yang kemudian pindah ke Amerika. Dia terapannya di PIO, di klinis, hukum, di pendidikan, di bisnis, dan sebagainya. Dia juga mengatakan bahwa psikologi itu sangat penting untuk ekonomi. Tanpa psikologi, pincang ekonomi itu. Kemudian muncul lembaga kajian tertua di Prancis tuh, di Strasbourg itu, karena di sana punya pendekatan multidisiplin sehingga psikologi ekonomi punya ruang, ya. Nah, ada salah satu yang menjadi kegelisahan para pakar di lembaga kajian ini bahwa kenapa sih ekonomi ini berkembang, maju, tetapi kurang memanusiakan manusia. Jadi mereka fokus pada psikologi ekonomi itu terutama ingin melihat bahwa bagaimana disiplin ekonomi ini supaya juga bisa mengembangkan atau memanusiakan manusia supaya tidak terbalik, ya. Karena yang terjadi adalah misalnya
adanya inflasi yang besar-besaran, kemudian pemogokan, ya, kurangnya perhatian terhadap lingkungan karena berbagai pabrik itu merusak lingkungan dan sebagainya. Ini fokus mereka, kenapa mereka memiliki pendekatan psikologi untuk ekonomi, karena ingin gimana sih ekonomi ini supaya memanusiakan manusia. Ya. Kemudian di Eropa juga yang berkembang itu terutama di Tilburg University di Belanda ini, ya, banyak kajian psikologi ekonomi banyak di sana ini. Nah, dari pemikiran-pemikiran di beberapa Eropa ini muncullah lembaga kajian psikologi ekonomi di sana, misalnya International Association for Research in Economic Psychology itu ini luar biasa kajiannya, tetapi muncul jurnal itu justru di Amerika dulu, ya, Journal of Economic Psychology tahun 1981 muncul di Amerika. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, definisi psikologi ekonomi yang mereka rumuskan selama ini, ya, itu adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi perilaku ekonomi, ya, individu maupun kelompok berdasarkan konsep dan teori psikologi di samping konsep dan teori ekonomi. Definisi yang mereka berikan untuk ekonomi dan psikologi itu sendiri, misalnya ekonomi, ya, aku sebagai kajian tentang bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan. Ini yang garis bawah dari ekonomi adalah, definisi dari ekonomi adalah bagaimana dia mengambil keputusan. Sehingga banyak definisi atau sebutan dari ilmu ekonomi itu adalah sebagai science of choice. Jadi itu ekonomi adalah ilmu untuk memilih, ya. Justru inti daripada ekonomi adalah decision itu, mengambil keputusan itu. Nah, sementara psikologi ini orang ekonomi juga menerjemahkan bahwa sebagai kajian ilmiah tentang proses-proses mental manusia dan fungsinya terutama berkaitan dengan pengaruhnya pada perilaku. Nah, saya mencoba untuk mencari titik singgung, ya, antara psikologi dan ekonomi. Saya melihat bahwa psikologi manusia itu, proses-proses mental terutama, itu menjadi pemandu orang ketika mengambil keputusan ekonomi. Kenapa? Satu, banyak pakar mengatakan bahwa emosi itu sangat mempengaruhi pembuatan keputusan. Ya. Kemudian juga, misalnya perasaan bahagia, sedih, marah itu sangat mewarnai pengambilan keputusan. Ya, itu pasti sudah. Nah, Anthony Damasio malah, pakar neuroscience ini, dia mengatakan bahwa tanpa emosi itu nggak ada keputusan. Keputusan didorong motivasi dan motivasi tergantung emosi. Jadi alangkah sumirnya, ya, ketika teori-teori ekonomi bicara tentang pengambilan keputusan, tetapi basicnya hanya ekonomi. Ya, mereka kewalahan, mereka pincang lah. Di sini perannya, karena biar bagaimanapun bahwa pengambilan keputusan itu basicnya adalah emosi. Antonio dia menceritakan bagaimana dia penelitiannya, ada seorang pasiennya dia, ya, yang dia mengalami kerusakan di otak, ya. Tapi setelah dioperasi, mereka intelektualnya tidak berubah, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan karena saraf-saraf emosinya rusak. Sehingga dia mengambil keputusan bahwa tanpa emosi tidak ada keputusan. Nah, saya sedikit menyinggung tentang 3 hal ini. Ya, kalau kita ketahui bersama, ini mungkin bisa diluruskan kalau saya salah. Paling tidak kita mempunyai 3 otak, neokortek, sistem limbik, dan otak reptil. Nah, 3 otak ini sebagai basic nanti kenapa emosi itu sangat berperan terhadap pengambilan keputusan. Neokorteks, ya, menurut Jonah Lehrer itu mengatakan bahwa otak manusia itu, terutama yang neokorteks itu seperti sebuah sistem operasi komputer yang belum jadi dan masih penuh kesalahan, tapi sudah dijual ke pasar. Jadi dari satu sisi saja neokorteksnya kita sangat lemah. Kenapa? Karena seperti komputer belum jadi, tapi sudah dijual ke pasar. Akibatnya apa?
kita sering lupa gitu loh ya. Kita sudah beres, wah ternyata lupa. Kita sudah menyusun artikel, wah ternyata lupa. Itu menurut si Jonah ini karena pada dasarnya otak neokorteks kita itu sama seperti komputer belum jadi tapi sudah dijual ke pasar sehingga banyak kelemahan. Kemudian otak reptil. Nah, ini otak reptil menurut Paul MacLean ini, otak reptil bekerja berdasarkan seks, ancaman pada keselamatan, kekuasaan, dan citra diri. Fungsinya mengontrol detak jantung, pernapasan, dan pengaruh suhu tubuh. Nah, tetapi otak reptil kelemahannya adalah tidak dirancang untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini anak-anak didominasi oleh otak reptil karena neokorteksnya belum berkembang. Sehingga seringkali kalau kita mengambil pelajaran dari sini, alangkah naifnya kalau kita seringkali memukul anak gara-gara anak itu melakukan kesalahan yang 2 kali atau 3 kali. Karena anak itu didominasi oleh otak reptil sehingga dia tidak bisa atau tidak kurang pandai ya untuk belajar dari kesalahan. Kemudian sistem limbik ya ini banyak didominasi wanita menurut si MacLean ini. Kelemahan dari otak limbik adalah menjadikan manusia cenderung mengambil keputusan pada apa yang dirasakan bukan pada apa yang dipikirkan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kalau sudah masuk ke mall itu meskipun dia punya catatan belanja, tapi yang dibeli adalah lucu perasaannya. Jadi ketika dia merasa oh ini oke, tidak berpikir masalah ini logis atau tidak, ini fungsional atau tidak berpikir. Jadi kelemahan sistem limbik atau otak limbik adalah mengambil keputusan berdasarkan bukan pada apa yang dipikirkan, tapi apa yang dirasakan. Nah, oke. Versi ekonomi, orang ekonom ya melihat gabungan antara ekonomi dengan psikologi itu seperti ini ya. Irisannya diterjemahkan sebagai behavior economics. Bukan psikologi ekonomi, tetapi behavioral economics. Jadi ekonomi perilaku. Nah, ini yang justru yang terkenal di literatur ini lebih banyak ekonomi perilaku ketimbang psikologi ekonomi. Nah, kenapa? Kurang lebih seperti ini. Ekonomi dia disebut sebagai ekonomi tersendiri, tetapi psikologi dia namakan sebagai psikologi dan sains tentang keputusan, decision science. Nah, psikologi dan decision science ini diterjemahkan sebagai behavioral science. Ya, ini ada beberapa orang dari psikolog terutama yang mengatakan ini egonya orang ekonomi. Dia tidak mau menyebut psikologi ekonomi, dia lebih senang malah behavioral ekonomi perilaku gitu loh. Padahal ekonomi itu sendiri jelas-jelas bahwa itu adalah science of choice ya. Ilmu tentang memilih, ilmu tentang mengambil keputusan gitu. Nah, ada beberapa ego dari teori-teori ekonomi yang bisa dijelaskan kurang lebih seperti ini, bahwa Homo economicus adalah program dari teori ekonomi yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk rasional. Ya, dia sangat rasional. Ya. Tindakan mereka didasari oleh keinginan memanfaatkan sebesar-besarnya. Ya. Mereka juga pribadi-pribadi yang selfish, mementingkan diri sendiri. Ya. Dan dia merasa bahwa manusia itu sangat memiliki informasi yang lebih sehingga mereka tidak mengalami kebingungan untuk melakukan pemilihan ya. Mereka mempunyai rasionalitas tak terbatas, dorongan bertindak yang murni untuk kepentingan pribadi dan mempunyai kendali diri yang sangat kuat. Ini prinsip-prinsip dari teori ekonomi yang sebenarnya ini sangat lemah yang nanti kita tunjukkan di mana kelemahannya dan itu ditunjukkan oleh orang psikologi.
Teori ekonomi klasik bersandar pada expected utility theory ini. Artinya pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Dalam perilaku pakarnya adalah von Neumann ya, Morgenstern. Nah, prinsip-prinsip expected utility theory ya, satu bahwa rasional itu tak terbatas. Sebenarnya ini sudah terbantah ini ya. Konsep ini sudah terbantah sejak Herbert Simon kalau nggak salah. Ya, Herbert Simon itu tahun 78 dia dapat Nobel ya. Dia adalah seorang ekonom, tapi tulisannya tentang psikologi lebih banyak daripada tulisannya tentang ekonomi. Ya, jadi mengatakan bahwa rasional manusia itu terbatas, bounded itu. Ya, kemudian bertindak murni pribadi prinsip ini. Padahal tidak. Artinya faktanya bahwa orang tuh selalu tidak hanya self interest, tapi juga altruistik juga dia. Ya. Kemudian memiliki kendali atas tindakannya. Seringkali kita melihat bahwa orang tuh kalau dalam membeli misalnya itu nggak punya kendali untuk tindakannya, nggak punya sama sekali. Ya siapa yang bisa mengendalikan? Ya lagi-lagi contohnya saya ibu-ibu dah kalau sudah masuk mall, siapa yang bisa mengendalikan itu? Ya ada cerita bahwa kalau bapak itu masuk ke mall ya mau beli sepatu, setengah jam kurang lebih dia sudah keluar dan bawa sepatu. Tapi kalau ibu masuk ke mall itu mau beli sepatu, itu keluar bawanya parfum, roti, apa segala macam, sepatunya nggak ada, nggak bawa malah, nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada yang cocok. Jadi pada dasarnya manusia tuh nggak bisa lah, nggak punya kendali terhadap tindakannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah prinsip invariant ya. Artinya dikemas segala di-framing apapun sesuatu atau pengambilan keputusan tidak akan berubah. Padahal kenyataannya adalah ada framing effect. Artinya ketika di-framing A, dia akan berbeda dibandingkan framing B dalam hal keputusan. Nah, teori expected utility theory sebenarnya memang diakui oleh dia bahwa sifatnya normatif, seperti resep dokter ya. Kalau misalnya di lapangan tidak sembuh, oh itu bukan salah teorinya, itu pasti salah makannya dan sebagainya gitu. Ya, ini memang kalau diangkat ke atas antara expected utility theory dengan prospect theory nanti itu kayaknya berhadapan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Ya, yang satu bersifat normatif, yang satu bersifat deskriptif. Nah, atas keganjilan atau anomali yang di atas itu muncullah teori prospek atau prospek teori. Nah, ini dua orang ini, Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Daniel Kahneman dari Israel ini, ya, dia hijrah ke Amerika kurang lebih awal tahun 70-an itu. Tahun 73 dia bergabung dengan Amos Tversky, melakukan penelitian dan sebagainya. Pada tahun 79 dia memunculkan teorinya prospek teori. Ini waktu masih muda mereka, ya. Nah, hipotesis dari teori prospek ya pertama value function, ya, value function. Ini dia bedakan dengan expected utility theory, ya, teorinya orang ekonomi, ya, yang menyatakan bahwa fungsi nilai adalah utility function, pada utility-nya, bukan pada value-nya. Teori prospek dianggap sebagai representasi dari persepsi individu tentang kenikmatan atau ketidaknikmatan yang dirasakan sebagai pilihan. Jadi karena persepsinya, bukan karena barangnya. Ini beda dengan utility function. Kemudian prinsip dari value function itu adalah pertama, nilai sebuah aset, untung apa rugi, itu ditentukan oleh titik rujukan. Ya, ditentukan oleh titik rujukan. Misalnya saya biasa mungkin Budi lah ya, Budi ya kita namain Budi biasa megang uang antara uang jajannya itu antara 500 sampai 1 juta ya Budi. Kemudian Udin itu biasa megang uang itu ya uang jajannya sekitar 50 sampai 100 ya. Yang satu Udi 500 sampai 1 juta uang jajannya, si Udin itu 50 sampai 100.000 lah ya. Nah, ketika kita ngasih 500.000 pada Budi dan pada Udin, itu maknanya beda.
Padahal nilainya sama tuh, sama-sama 500.000. 500.000 bagi Budi itu biasa aja. Karena kenapa? Karena titik rujukannya dia sudah biasa megang uang 500.000, 1 juta, nggak ada masalah gitu. Tapi bagi Udin yang biasa megang 50 sama 100.000, dikasih 500.000, wow gitu. Ya, jadi uangnya sama, dampaknya beda. Ya, apalagi kalau mereka mengambil keputusan juga kan beda. Ya. Kemudian yang kedua dari prinsip value function adalah makna penambahan atas harta yang dimiliki makin menurun sejalan makin besarnya harta yang sebelumnya dimiliki. Yang tapi contohnya seperti yang saya katakan juga. Jadi misalnya ada dua pola diskon misalnya. Yang satu diskon 50.000 dari 500.000. Ya. Yang satunya 50.000 dari 100 juta. Ya, yang satu 50.000 dari tadi berapa dari 500.000 ya. Yang kedua 50.000 dari 100 juta. Itu akan sangat beda. Ya. Jadi 50.000 dari 500.000 itu sangat berarti. Maknanya lebih tinggi daripada dibandingkan 50.000 dibanding 100 juta. Jadi saya bisa nawar 50.000 dari membeli motor harganya 13 juta. Tapi saya nggak bisa nawar tas harganya 200.000 dengan 50.000, agak susah kemungkinannya. Jadi sama-sama nilainya, tetapi faktanya berbeda. Kemudian value function yang ketiga adalah kehilangan lebih menyakitkan dari mendapatkan. Jadi mendapatkan 1 juta itu senangnya 1, tapi kalau kehilangan 1 juta itu sakitnya 2 kali. Ya. Sehingga muncullah konsep loss aversion. Jadi pada prinsipnya konsumen itu berusaha untuk menghindar dari kehilangan, menghindar dari kerugian. Itu selalu konsepnya seperti itu. Karena apa? Karena kehilangan itu lebih menyakitkan 2 kali. Ya. Kemudian hipotesis dari teori prospek ya, yang kedua framing effect. Ya. Jadi kalau sesuatu itu dibingkai A, ya, itu akan mengubah persepsi orang dan mengambil keputusan yang berbeda ketika di persepsi B. Saya langsung kasih contohnya aja. Nah, ini dia. Ini contoh framing effect. Jadi, misalnya pemerintah Amerika Serikat harus memilih program untuk mengantisipasi penyakit influenza. Ya. Menurut pakarnya sedikitnya 600 orang akan mati. Ya, 600 orang akan mati kalau akan mati akibat wabah tersebut. Ada 2 program yang dapat mengurangi korban tersebut, yang dapat mengurangi. Model 1, ya, ini di frame selamat ini. Program 1, program A 400 akan selamat. Program B 80% peluangnya selamat dan 20% peluangnya tidak selamat. Mana yang akan dipilih? Nah, ketika disuruh pilih, ini rata-rata, ya, ini penelitian dimanapun, di Amerika, di Indonesia pun, ini pasti orang akan memilih program A. Ya. Ketika di framing selamat, dia akan memilih selamat. Ini nanti istilahnya ada konsep efek kepastian. Ya. Efek kepastian. Orang pengennya yang pasti-pasti aja gitu ya. Kemudian di framing model 2, di framing mati, misalnya program C, 200 orang akan mati. Ya. Kalau 400 orang selamat kan berarti kan 200 orang mati kan, logikanya gitu. Ya. Kemudian program D, 20% peluangnya mati dan 80% peluangnya tidak mati. Mana yang akan dipilih? Ketika disodorkan frame yang kedua ini, orang umumnya itu memilih yang program D, yang mengambil keputusan gambling. Ya. Jadi ketika di frame selamat, orang nggak berani gambling, maunya yang pasti-pasti aja. Tapi ketika kita frame negatif, ya frame mati, dia nggak mau tuh yang pasti, dia memilih gambling, dia berani gambling. Artinya ketika dalam kondisi kerugian, orang tuh berani mengambil keputusan. Orang tuh berani gambling, ya. Nah, ini kalau saya plot di dunia politik ya, itu para petahana di pilkada ya, petahana atau incumbent itu lebih berani mengambil keputusan, bahkan berani macam-macam. Karena apa? Karena yang dibayangkan di depannya adalah dia akan kehilangan jabatan. Akan loss, ya. Nah, orang kalau loss itu akan mengambil keputusannya lebih berani gambling daripada mendapatkan, ketimbang orang yang
peserta atau calon yang baru itu dia kan akan mendapatkan, dia tidak akan ngoyo. Nah, sehingga kita sering menyaksikan bahwa petahana-petahana atau incumbent yang terpilih kembali itu ujung-ujungnya ditangkap KPK karena dia memanfaatkan uang APBD dan sebagainya. Nah, ini gambarnya tadi, ya gambarnya. Yang kanan itu utility teori sama aja, tidak ada bedanya, tetapi prospek teori menunjukkan bahwa ya ketika kita mendapatkan 100 ya di atas itu dari titik netral, ketika mendapatkan 100 itu kalau kehilangan 100 itu turunnya ke bawah 2 kali. Ya, 2 kali bahkan 3 kali itu. Ya, turunnya ke bawah. Sehingga ini cuma gambaran tadi bahwa kehilangan itu lebih menyakitkan daripada memperoleh sesuatu. Meskipun itu nilainya sama. Ini sama seperti tadi ya. Jadi kehilangan 100 itu lebih menyakitkan daripada mendapatkan 100. Nah, teori psikologi ekonomi yang saya ingin sampaikan di sini ada 2. Pertama tentang mental accounting. Ya. Ini sebenarnya Richard Thaler ini terinspirasi oleh tadi konsep psychological accounting-nya dari prospect theory. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa orang selalu membingkai, ya, orang selalu membingkai membingkai masalah keuangan, pandangan dan sebagainya itu selalu dibingkai-bingkai. Tetapi pembingkaiannya itu menurut si Richard Thaler itu tidak hanya sekedar membingkai persoalan, misal saya buka lagi, saya kembalikan sebentar. Ini ya, psychology accounting ini ya. Orang tidak hanya membingkai pilihan tetapi juga membingkai hasil serta akibat pilihan itu. Ya. Nah, dari konsep itu si Richard Thaler ini dia merumuskan mental accounting yang pada dasarnya dia mengatakan bahwa intinya adalah bahwa dalam benak manusia, dalam pikiran manusia itu seperti ada pembukuan debat kredit. Di otak itu ada pemilah, ya, ada pemilihan mengenai uang yang diperoleh yang berakibat pada bagaimana uang itu digunakan. Ya, contoh ya, gaji ke-13 itu biasanya lebih royal kita gunakan. Entah tahu kenapa gaji ke-13 itu apalagi bonus itu gampang sekali tuh hilang itu gaji ke-13. Ya. Terus misalnya lagi hilang uang, misalnya kita mau nonton, ya, bawa uang 100.000. Belum beli, udah hilang. Itu akan beda keputusannya ketika sudah beli tiket, terus hilang tiketnya. Ya. Dalam hasil beberapa penelitian, ketika belum beli tapi hilang, dia mau beli lagi. Ya, bayar lagi dia nonton. Tetapi kalau sudah beli tiket, terus hilang, dia nggak mau nonton, pulang dia. Itu kan 2 hal yang berbeda, padahal jumlah uang yang hilang tuh sama, gitu loh ya. Sama juga banyak contoh, misalnya ada beberapa contoh, ada suami istri yang ngumpulin uang sampai 300 juta dia beli mobil, ya. Baru 1 minggu dipakai mobil itu hilang. Karena ada asuransi dan sebagainya, akhirnya dia kembali utuh, ya. Kembali utuh dapat 300 juta lagi. Nah, menariknya uang yang 300 juta itu beda penggunaannya ketika dia pertama kali mengumpulkan 300 juta. Ketika pertama kali mengumpulkan 300 juta, sangat-sangat irit. Wah, boro-boro makan di restoran, ya. Lebih baik masak sendiri segala macamnya. Tetapi begitu uang itu hilang, mobil itu hilang dan dikembalikan, dan uang yang dapat itu beda dengan uang yang sebelum beli mobil. Uang yang baru dapat itu dia foya-foya, dia makan di restoran, dia pergi kemana-mana gitu. Jadi kita ini punya menurut si Richard Thaler ini, kita ini punya di kepala kita ini punya sekat-sekat, ya. Dari mana itu uang dapat dan bagaimana penggunaannya itu pasti beda, ya. Oke. Nah, teori yang kedua adalah regret theory. Ini yang pernah saya dalamin ketika saya S3, tapi saya di sini sekilas saja, ya. Sebenarnya dia terinspirasi juga dengan
konsep-konsep prospek teori, ya, terinspirasi dengan konsep-konsep prospek teori, misalnya orang itu nggak mau rugi, ya, yang menghindar kehilangan dan segala macam, terus efek kepastian dan sebagainya. Nah, Ras, mohon maaf, 5 menit lagi ya. iya, intinya dari regret theory adalah kalau utility function, ya, kalau expected utility theory itu konsep adalah utility function. Tapi kalau kemudian kalau prospect theory itu value function. Nah, kalau regret theory itu choiceless utility function. Artinya apa? Artinya ketika kita beli, itu ada di pikiran kita melalui counterfactual, ya, mulai counterfactual. Yang saya beli ini rugi apa enggak ya? Untung apa ya? Selalu bertanya gitu. Dan selalu mengatakan bahwa kita akan mempertimbangkan barang yang kita tidak pilih. Meskipun kita memilih itu satu, misalnya beli HP Samsung misalnya. Kita selalu, yang selain Samsung lebih bagus nggak ya? Selalu. Nanti ketika kita mengalami, misalnya Samsung agak panas, segala macam, langsung kita mengalami regret. Ya. Karena kita muncul counterfaktual nanti bahwa, kenapa ya saya nggak beli yang OVO? Kenapa ya saya nggak beli itu? Itu selalu gitu. Jadi, utility itu, fungsi utility itu sangat dipengaruhi oleh barang yang tidak dipilih. Ya, barang yang tidak dipilih. Nah, beberapa konsep kunci regret teori adalah counterfaktual, ya. Jadi berpikir seandainya saya membeli yang beda, seandainya pasti saya tidak akan nyesel. Seandainya saya tidak masuk di UI, masuk di UGM, mungkin saya tidak nyesel. Mungkin alumni UGM seperti siapa Bunisan dan sebagainya, mungkin waduh kalau saya S1 di psikologi UI dulu hebat kali ya. Sekarang sudah jadi dekan kali ya, misalnya begitu. Itu perumpamaan. Kemudian yang kedua adalah responsibility. Jadi regret tidak akan muncul kalau tidak ada tanggung jawab. Jadi kalau misalnya mahasiswa beli laptop, ya, sendiri dibandingkan dengan bawa sama orang tuanya, itu akan beda pengaruhnya pada penyesalannya kalau dia salah keputusannya, ya. Yang didampingi sama orang tua itu agak ringan penyesalannya. Tapi kalau sendiri beli itu lebih berat. Kenapa? Ketika sendiri beli itu tanggung jawabnya, responsibility-nya pada diri sendiri. Tapi kalau ketika dia beli sama orang tuanya, itu di-share, ya, tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, rekomendasi dari teori regret ini, kalau beli ya, istilah istri kalau beli ya ngajak-ngajak suami kalau beli ya pertimbangan sama istri. Kenapa? Karena supaya men-sharing responsibility-nya. Kalau terjadi kesalahan tidak terlalu nyesal gitu ya. Ini juga bisa menjawab, misalnya, kenapa sih istri, padahal suaminya udah terserah, tapi dikit-dikit nanya, gimana nih? Selalu nanya sama suami, gimana bagusnya? Itu padahal istri mau sharing. Kalau nanti kesalahan nanti tidak terlalu berat, itu tidak terlalu nyesal. Nah, yang ketiga adalah bertindak atau tidak bertindak. Jadi kalau kita bertindak itu pasti akan lebih nyesal ketimbang tidak bertindak. Itu ketika di zaman sekarang ini tidak jelas ini, misalnya ada COVID ini, itu dunia perbankan atau dunia keuangan, dunia usaha itu biasanya dia akan wait and see, dia nggak mau bertindak. Karena kalau bertindak itu dalam kondisi tidak pasti, itu jauh akan lebih regret ketimbang tidak bertindak. Nah, yang terakhir, masalah core value dari psikologi ekonomi, menurut saya, ilmu ekonomi bila hanya bersandar pada rasional semata, artinya pakai pendekatan teori ekonomi saja, yang terjadi adalah kurang memanusiakan manusia. Kemudian ekonomi tanpa psikologi akan sulit mencapai tujuan akhir aktivitas ekonomi, yakni kesejahteraan manusia. Semua, bukan segelintir orang. Pendekatan rasional mementingkan diri sendiri mengarahkan pada sifat egois nih, kalau tidak. Nah, kemudian tanpa psikologi, pendekatan ekonomi akan melihat manusia sama persis dengan komoditi lainnya. Jadi kalau dari kacamata ekonomi ANSI itu kita dianggap sebagai komoditi barang aja sama tuh. Ini kan tidak memanusiakan manusia. Saya itu saja, maturun, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Farad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sudah disampaikan menarik sekali, nggih, Pak. Itu tadi saya jadi teringat apa itu namanya? Kalau menurut teori psikologi konsumen itu wanita adalah konsumen alami begitu, nggih. Jadi memang hobinya berbelanjanya setelah ini kita akan masuk ke sesi Bu Dian Febriani. Monggo Bu Dian, silahkan. Kemudian ini akan share penelitian beliau, nggih, yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.
mengenai word of mouth. Baik, silakan Bu Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen semuanya dan juga rekan-rekan yang sudah bersedia join di sharing session pada siang hari ini. Terima kasih juga pada Pak Faras yang sudah memberi penjelasan kepada kami terkait dengan memperkenalkan kepada kami terkait apa itu psikologi ekonomi. Kalau dari penjelasannya Pak Faras tadi benar kata Bu Nisa, saya juga jadi kayak ngerefleksikan ke diri sendiri seperti itu, terutama kayak contoh-contohnya tadi, terutama yang loss tadi ya Pak ya. Kalau misalnya kehilangan kehilangan barang itu lebih terasa kurang menyenangkan 2 kali daripada kalau misalnya tidak kehilangan seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, pada siang hari ini saya ingin sharing sedikit sebenarnya terkait dengan penelitian yang pernah saya lakukan sebelumnya. Ini adalah penelitian tesis saya yang saya susun kurang lebih tahun 2017 akhir kemarin terkait dengan intensi pembelian ulang, kemudian juga electronic service quality dan juga electronic word of mouth atau EWOM. Kalau misalnya dibilang apakah ini penelitian psikologi ekonomi, mungkin bisa saya bilang ini bukan 100%, tapi mungkin ada irisan juga ya kalau misalnya terkait dengan psikologi konsumen. Tapi berdasarkan penjelasan dari Pak Faras tadi, memang untuk cakupannya sendiri adalah karena ini terkait dengan pembelian, dan pembelian ini merupakan salah satu perilaku ekonomi yang secara tidak langsung itu bisa jadi kita lakukan dalam sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka dari itu bisa dibilang juga penelitian ini ada kaitannya terkait dengan psikologi ekonomi itu sendiri. Jadi untuk penjelasan ini saya membaginya ke dalam 3 bagian. Jadi yang pertama ini adalah saya mulai dari why. Kenapa? Kenapa pada awalnya itu saya melakukan penelitian ini? Jadi pada awalnya saya melakukan survei atau misalnya preliminary gitu kepada beberapa teman saya, dan ketika itu teman-teman yang saya tanyakan itu adalah kenapa mereka melakukan pembelian itu barang secara online. Dalam arti frame-nya di sini adalah online ini menggunakan e-commerce, dan e-commerce ini yang termasuk yang saya framekan di sini adalah seperti misalnya mungkin kalau kita sebut merek ya, seperti Shopee atau misalnya Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Jadi untuk yang pembelian melalui sosial media seperti Instagram atau mungkin WhatsApp itu saya cut dan saya hanya fokus ke e-commerce tersebut. Nah, dari beberapa tanggapan teman-teman saya ketika itu, yang saya highlight di sini, jadi kenapa mereka membeli barang secara online? Pertama, karena nggak perlu kemana-mana. Kedua, alasannya ada yang mudah karena bisa menggunakan akses dari kartu kredit. Jadi bisa beli barangnya itu sekarang, terus bayarnya itu nanti gitu. Nah, kemudian ada juga dari orang yang berbeda juga mengatakan selain bisa pakai kartu kredit, itu tadi nggak harus kemana-mana. Poin yang paling banyak ini adalah salah 2-nya saja dari teman saya, tapi saya juga menanyakan ke beberapa pihak, itu juga yang menjadi poin utamanya adalah nggak perlu kemana-mana gitu, nggak harus datang ke toko, nggak harus buang waktu untuk masuk ke satu toko dan toko lainnya. Jadi memang bisa efisiensi dari segi waktu. Nah, ini berawal dari situlah akhirnya saya menyusun ini introduction atau perkenalan awalnya. Mungkin ini agak banyak untuk sesi introduction-nya, tapi mungkin bisa saya persingkat juga. Jadi kenapa penelitian ini diangkat? Sebenarnya melihat dari perkembangan teknologi informasi gitu. Jadi teknologi informasi ini tentunya banyak berdampak pada beberapa aspek. Salah satunya adalah pada aspek transaksi bisnis, di mana di bidang perdagangan itu sendiri sudah switch dari yang offline kemudian berpindah ke online. Dan itu sebenarnya mungkin bisa rekan-rekan sadari juga dan rasakan selama masa pandemi ini gitu. Kalau misalnya dulu ibaratnya kita beli sayur aja ya, kita beli sayur aja tuh bisa ke
toko atau misalnya ke warung seperti itu atau ke swalayan. Tapi gara-gara situasi sekarang yang belum memungkinkan, kita menggunakan fasilitas transaksi dagangnya itu melalui online gitu. Nah, ini benar-benar kita rasakan saat ini dan itu adalah sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Nah, alasannya beberapa orang yang melakukan transaksi di bidang melalui online ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya praktis, kemudian cepat, efisien dalam hal tenaga dan juga waktunya. Nah, karena banyaknya demand dari masyarakat atau misalnya dari konsumen ini juga menyebabkan semakin menjamurnya perusahaan dagang yang berbasis e-commerce. Dalam arti adalah banyaknya usaha-usaha yang memasukkan usahanya tersebut melalui channel e-commerce. Jadi kan kalau e-commerce itu ibaratnya kita Shopee gitu, di dalamnya kan ada beberapa toko gitu. Nah, itu adalah saking banyaknya demand dari konsumen, akhirnya mereka juga turut memasukkan tokonya, menjadikan toko mereka itu sebagai toko online. Nah, akan tetapi dengan banyaknya toko-toko tersebut, ini juga sebenarnya menjadi tantangan bagi konsumen untuk memilih secara lebih pintar kira-kira toko mana yang paling sesuai gitu, toko mana yang bisa dipercaya. Karena juga banyak sekali hal-hal atau keluhan dari konsumen ini sendiri, misalnya karena ternyata barang yang dibeli tidak original, KW gitu kan, kemudian juga adanya hambatan dari segi pengirimannya. Lalu ada juga bahkan yang paling parah bisa jadi konsumen ini mengalami penipuan. Sudah melakukan transaksi pembayaran, ternyata barangnya tidak sampai di tangannya masing-masing. Nah, pada akhirnya hal-hal tersebut ini bisa membuat kepercayaan dari konsumen itu tereduksi atau berkurang. Kemudian, ini juga menjadi tantangan selain memenuhi demand atau permintaan dari konsumen, kepercayaan yang kurang ini dari konsumen bisa juga menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis untuk menghadirkan e-commerce atau tokonya itu yang berkualitas. Ditambah lagi, di kompetitor-kompetitor sekarang itu dengan segmen pasar yang sejenis itu sudah sangat banyak. Kayak misalnya mungkin toko yang menjual bagian seperti sandang gitu ya, pakaian itu sudah sangat banyak sekali. Nah, ini menjadi PR bagi para pelaku bisnisnya itu, kira-kira apa ya yang menjadi nilai tambah, menjadi nilai lebih bagi usahanya supaya bisa dilirik oleh konsumen. Nah, ini juga membuat para pelaku bisnis online harus memiliki keunggulan kompetitif, termasuk salah satunya adalah memberikan pelayanan yang baik. Jadi salah satu aspeknya itu adalah memberikan pelayanan yang baik selain barangnya itu sendiri, kualitas dari produknya itu sendiri. Karena apa? Karena pelayanan yang baik itu dapat memberikan kesan yang baik juga terhadap konsumen atas tokonya gitu, atas tokonya sendiri. Oke, ketika konsumen itu mendapatkan ibarat perlakuan yang baik ya, mungkin juga rekan-rekan kalau misalnya berbelanja atau membeli barang, ketika mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, akan mengevaluasi pelayanan tersebut berdasarkan persepsinya kita. Persepsi yang baik ini bisa memunculkan niat dan juga pengambilan keputusan selanjutnya untuk membeli. Karena apa? Karena ada sisi atau rasa puas. Sehingga konsumen ini bisa atau berkemungkinan untuk melakukan pembelian ulang di masa berikutnya. Namun selain adanya pelayanan, konsumen ini juga membutuhkan penguatan atau sumber informasi lain sebagai faktor yang memperkuat keinginannya untuk membeli suatu barang. Salah satunya adalah dengan melihat review dari konsumen-konsumen sebelumnya. Karena kan kalau misalnya kadang kita membeli barang online itu, kadang sebelum melakukan pembelian, sebelum memasukkan barang kita itu ke keranjang pembelian itu kan kadang kita juga membaca review-review dari konsumen. Apakah produknya bagus, apakah kualitas barangnya itu original, atau misalnya dari segi proses pengirimannya seperti apa. Itu kan kadang banyak hal yang kita pertimbangkan juga. Nah, kemudian jika ada review yang baik, itu berarti menunjukkan bahwa adanya kepuasan dari konsumen sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, kalau reviewnya buruk, bisa jadi ada rasa ketidakpuasan dari konsumen. Nah, hal ini, proses atau misalnya review ini sendiri disebut sebagai word of mouth atau WOM, yaitu berkaitan dengan pengalaman konsumen terhadap suatu produk
atau jasa. Yang terakhir dari introduction ini, adanya persepsi yang baik pada pelayanan dan pengaruh dari konsumen sebelumnya. Jadi ada dua variabel ini, persepsi terhadap pelayanan dan juga pengaruh WOM dari konsumen sebelumnya itu menunjukkan konsumen ini memperoleh respon atas tindakan masa lalu dan kemudian terjadilah penguatan dari dirinya. Jadi adanya pemikiran yang positif atas apa yang diterima, pelayanan yang baik tersebut, kemudian juga review yang baik dari orang lain, memungkinkan individu untuk melakukan pembelian ulang. Ini juga didukung dengan hasil preliminary sebelumnya, di mana kualitas produk yang baik, pelayanan memuaskan, ketepatan waktu itu juga menjadi faktor-faktor yang membuat seseorang itu atau konsumen melakukan pembelian secara ulang. Namun ada kalanya juga responden mungkin mengalami pengalaman negatif ketika membeli secara online. Nah, tapi ada juga responden yang tetap melakukan pembelian ulang di e-commerce atau toko yang sama. Kalau misalnya tadi saya kembalikan ke penjelasan dari Pak Faras terkait dengan framing itu tadi, ketika yang tadi mungkin terkait dengan framing yang positif, seseorang pasti akan langsung memilih yang pasti-pasti gitu. Tapi ketika misalnya ada pengalaman atau framing yang negatif, orang cenderung melakukan gambling. Iya nggak ya, saya melakukan pembelian lagi gitu. Ya kalau misalnya melakukan pembelian lagi, ya sudah itu sifatnya gambling gitu. Entah nanti barang yang didapat sama jeleknya dengan sebelumnya atau enggak, itu adalah proses gambling dalam diri sendiri. Nah kemudian juga kontranya lagi adalah karena ini adalah melihat atau menilik terkait dengan intensi. Intensi ini kan adalah sesuatu yang sifatnya itu dalam diri. Jadi mengindikasikan kesiapan berperilaku. Jadi sebelum perilaku tersebut muncul. Intensi ini sendiri bisa berubah-ubah. Sifatnya itu dinamis. Nah, jadi semakin lama tenggang waktu yang diberikan, semakin banyak faktor yang mempengaruhi yang tidak dapat diantisipasi, jadi dapat merubah kepercayaan, sikap, dan juga berperilaku. Maksudnya kayak misalnya mungkin kita berniat membeli suatu gadget secara online gitu, kita ingin berniat untuk melakukan membeli HP secara online, tapi kita tidak segera melakukannya. Ternyata dalam beberapa hari itu kita mendapatkan mungkin cerita dari teman-teman yang lain, membeli HP secara online itu banyak ruginya daripada untungnya. Nah, itu adalah hal atau faktor yang tidak bisa kita kendalikan yang akhirnya mempengaruhi intensi itu. Intensi tersebut dapat berubah dari yang awalnya itu berniat untuk beli, ujung-ujungnya nggak jadi beli karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, objektifnya dari sekian introduction yang panjang itu sebenarnya objektif dari penelitian ini apa sih gitu. Sebenarnya objeknya ini sederhana, yaitu untuk mengkonfirmasi apakah sebenarnya memang persepsi terhadap pelayanan secara elektronik atau online itu, kemudian juga e-WOM itu benar-benar mempengaruhi intensi seseorang untuk intensi pembelian ulang seseorang untuk membeli barang. Kalau misalnya memang benar-benar terbukti, maka ini bisa menguatkan bagi para pelaku bisnis online ini untuk mulai menyusun strategi apa yang bisa mereka gunakan, strategi marketing apa yang bisa mereka gunakan untuk ibaratnya menjual produk-produknya. Seperti itu. Kayak misalnya mungkin pelayanan secara elektronik itu berpengaruh. Oke, mungkin nanti bagaimana strategi yang akan digunakan, pelayanan seperti apa yang akan diprioritaskan. Kemudian yang kedua, jika memang electronic word of mouth itu berpengaruh signifikan, mungkin nanti si pelaku bisnis online ini bisa menciptakan strategi marketing. Mungkin bisa kalau zaman sekarang menggunakan influencer atau misalnya menggunakan influencer untuk mempromosikan barangnya seperti itu. Nah, ini salah satu objektifnya dari penelitian ini adalah seperti itu. Ini mungkin secara singkat saja saya paparkan. Intinya kalau terkait dengan intensi pembelian ulang adalah kecenderungan perilaku membeli dari konsumen terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dilakukan secara berulang. Di mana seseorang atau konsumen ini sebenarnya sudah memiliki sikap positif
terhadap suatu produk, barang, atau jasa didasarkan pada pengalaman masa lalu. Sementara kalau persepsi terhadap electronic service quality ini adalah evaluasi keseluruhan konsumen terkait proses pembelian atau pengalaman berbelanjanya secara online. Kemudian persepsi terhadap electronic word of mouth atau IWOM ini adalah komunikasi online yang sifatnya itu informal dan penyebarannya itu cepat antar individu. Ini adalah definisi sederhananya. Kemudian setelah tadi DIY ya, kenapa penelitian ini dilakukan? Kemudian yang kedua adalah how, bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Jadi ketika itu saya menyusun framework penelitiannya. Framework penelitiannya mungkin nanti bisa rekan-rekan lihat di sini. Jadi saya itu menyusun bahwa sebenarnya persepsi dan IWOM ini memiliki pengaruh kepada intensi pembelian ulang. Hipotesis pertama, di mana kedua variabel ini, e-service quality dan IWOM ini berperan secara simultan terhadap intensi pembelian ulang. Dalam arti yang mereka sama-sama memiliki pengaruh terhadap si intensi pembelian ulang. Kemudian yang kedua, hipotesis kedua, persepsi ini berperan positif terhadap intensi pembelian ulang. Dan hipotesis yang ketiga, IWOM ini berperan positif terhadap intensi pembelian ulang juga. Kemudian selama prosesnya, dari subjek penelitiannya, yang saya sasar ketika itu adalah pria dan wanita usia 18 sampai dengan 35 tahun, kemudian pernah membeli produk berbasis e-commerce dengan kriteria lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jadi memang masih agak fleksibel untuk kriteria dan penelitian itu. Nah, kemudian cara pengumpulan dan analisisnya lebih purposif, kemudian menggunakan skala untuk masing-masing variabel dengan survei, kemudian analisisnya menggunakan SEM, yaitu Structural Equation Modeling untuk konfirmatory. Dan jumlah respondennya ketika itu adalah sejumlah 232 responden. Ini adalah untuk prosesnya. Nah, ini adalah bagaimana proses penelitian ini dilakukan. Kemudian yang terakhir, what ini apa yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Ini sebenarnya untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung di conclusion-nya. Apa yang diperoleh, intinya adalah yang pertama, dari hasil penelitian ini saya memperoleh bahwa variabel persepsi dan juga IWOM itu ternyata saling berkorelasi. Jadi mereka tidak berdiri sendiri, misalnya persepsi itu mempengaruhi intensi, kemudian IWOM itu mempengaruhi intensi. Jadi mereka itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling berkorelasi, baik si persepsi terhadap pelayanan dan juga IWOM ini. Artinya bahwa kedua variabel ini memang tidak mampu berdiri sendiri-sendiri untuk menjadi prediktor variabel intensi pembelian ulang. Kemudian yang kedua, persepsi terhadap electronic service quality ternyata memang terbukti berperan positif terhadap intensi pembelian ulang. Artinya, semakin tinggi persepsi seseorang terhadap pelayanan yang diberikan, atau semakin baik persepsi seseorang terhadap pelayanan yang diberikan, maka akan diikuti dengan meningkatnya intensi pembelian ulang melalui e-commerce. Dan yang ketiga, terkait dengan variabel IWOM, IWOM ini juga ternyata terbukti berperan positif terhadap intensi pembelian ulang. Artinya, ternyata benar bahwa informasi-informasi yang beredar nih seperti review-review, kemudian juga review dari berbagai macam sumber terkait dengan suatu produk atau misalnya barang tertentu, itu semakin mempengaruhi atau menguatkan intensi konsumen untuk melakukan pembelian ulang melalui e-commerce. Nah, kemudian yang keempat, sebagai tambahan saja, karena kemarin itu menggunakan SEM, jadi modelnya berdasarkan hasil GOV-nya atau Goodness of Fit-nya itu, jadi indeksnya itu menunjukkan hasil evaluasinya itu fit. Artinya memang model yang dirancang, model yang disusun itu dapat dikatakan fit atau menunjukkan bahwa data yang diperoleh pada penelitian itu sesuai dengan model teoretik yang dibangun oleh peneliti. Seperti itu, singkat saja. Terima kasih. Mungkin nanti saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Nisa untuk sesi selanjutnya. Monggo Bu Nisa. Baik, matur suwun Budian. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, insya Allah untuk sesi pemaparan materinya sudah selesai. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada pemateri. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Sus, Bu Emi, Bu Ike.
Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nisa sambil menunggu yang lain. Boleh Mbak Nisa? Ya, saya baru memeriksa daftar partisipannya Pak. Monggo Pak. Oke. Menarik sekali Pak Faras, terima kasih. Saya baru tahu ini dari Pak Faras, selama ini pusing saya apa psikologi, rumit di mata saya karena saya tidak paham ekonomi. Dan terima kasih atas hasil penelitiannya Mbak Dian sharingnya. Ternyata S2-nya sudah pakai SEM ya, kayak S3 aja ini. Kayak Mbak Nisa dulu juga pakai SEM. Iya Pak. Dulu di UGM itu malah dosen penguji saya cerita kalau anak S1 juga udah ada yang bisa SEM. Pakai SEM ya? Oke, alhamdulillah. Saya S3 aja nggak pakai SEM akhirnya saking pusingnya. Baik, saya mau nanya yang kualitatif dulu ya ke Pak Faras ya Pak Faras. Di bulan Ramadan kemarin saya itu dapat kiriman dari teman saya yang bagi saya itu makjleb, yaitu persepsi terhadap uang 100.000 dan 50.000. Jadi kan selama bulan Ramadan itu kita ya sampai sekarang juga ya, karena kita terutama yang di keluarga itu membelanjakan uang kan, karena belanja seminggu sekali gitu ya. Itu membelanjakan 100.000 itu misalnya untuk satu keluarga itu seminggu itu terasa ringan. Tetapi begitu kita ke masjid untuk Jumatan seminggu sekali itu, uang 100.000 itu kalau mau masukkan kotak kerasnya besar sekali. Persepsinya itu berat sekali itu Pak Faras. Saya jadi ingat tadi Pak Faras cerita beberapa konsep dasar itu ya. Itu framing apa itu Pak Faras itu. Terima kasih Pak Faras. Yang simpel-simpel saja. Terus gimana caranya ya supaya padahal kalau 100.000 masuk kotak infak Jumat itu kan balasannya 700 sampai 700 ya Pak Faras. Tapi rasanya kok berat sekali. Padahal kalau membelanjakannya untuk makanan itu 100.000 rasanya ya karena seminggu sekali juga biasa itu. Makasih Pak Faras. Ya, beberapa waktu yang lalu itu saya lihat di sosmed itu di daerah di Indonesia di Jawa Timur atau di mana. Jadi kotak masjid yang keliling itu waktu Jumat enggak ya? Kotak masjid yang keliling itu bentuknya keranda, Pak. Kotak masjid itu bentuknya keranda. Itu ternyata efektif, Pak. Ternyata orang yang masukin di itu, wah, langsung jadi mungkin dia merasa, wah, saya mau mati. Ingat itu mati, lebih besar. Ya? Ternyata itu frame ya, Pak. Di frame itu ternyata jadi dia bentuk kotak itu bentuk keranda keliling itu ternyata sejak dia pakai bentuk keranda itu lebih besar daripada sebelumnya ya. Tetapi memang selanjutnya menjadi landai juga ya karena sudah terbiasa. Tetapi antara sebelum dengan sesudah itu pengaruhnya besar sekali Pak. Itu mungkin contoh frame. Jadi mungkin ya ada perlu pemicu seperti itu ya, kreasi untuk memicu supaya nyumbangnya lebih besar dan sebagainya itu. Jadi pakai keranda, contoh keranda. Menarik Pak itu Pak. Menurut saya itu frame juga. Gimana Pak? Frame ya. Makasih ya Pak. Iya. Jadi kalau mau ngubah frame-nya antara lain diubah keranda itu ngubah frame mengingat mati ya. Iya, bisa. Dia bisa mengubah keputusan Pak. Bisa mengubah keputusan. Oh, gini. Terima kasih Pak. Ya, artinya maksud saya gini Pak, saya tambahkan sedikit ya. Jadi informasi itu yang dari pemerintah tentang COVID misalnya, itu akan sangat berpengaruh Pak pada masyarakatnya, akan sangat berpengaruh. Dia takut atau tidak takut sangat berpengaruh itu, sangat berpengaruh. Kalau di frame aman-aman aja orang akan santai saja. Ketika di frame kematian misalnya gitu Pak? Iya, di frame menakutkan misalnya setiap hari harus seperti Jakarta ini, seperti Surabaya mungkin sekarang, orang luar biasa takut itu. Ya, sampai boleh saya tambah ya, Bu Nisa, di Jogja itu di kota ini dokter itu kebetulan dia ada satu warganya di kecamatan itu yang terkena ya, itu dokter itu Pak, dokter ini. Jadi dia pakai sarung tangan, dia maskernya rapat sekali, terus pakai helm itu Pak di depannya. Face shield. Iya.
dia jaraknya 2 meter Pak sama pasien. Ya. Jadi saya ini ngantar istri saya penyakitnya lambung. Istri saya itu penyakitnya biasa dan sama dia biasa. Ya ketika saya mau bayar berapa, tolong dimasukkan ke kotak. jadi dia tuh tidak menyentuh pasiennya, menyentuh uangnya juga tidak, gitu loh. Itu karena informasi itu. Dahsyat itu padahal seorang dokter. Oke, saya kira itu. Baik, Bu Nisa, monggo. Matur suwun Pak Sus. Kemudian Sama-sama. atau Bapak Ibu yang lain? Tidak ada. Baik Pak, mungkin saya juga ingin bertanya nggih. Jadi setelah tadi menyimak penjelasan tentang psikologi ekonomi yang disampaikan oleh Pak Faras, karena kan ini tadi diskusinya kita fokusnya ke ini nggih, untuk kaitannya dengan kurikulum. Nah, saat ini kan yang sudah dipelajari di S1 itu kan mata kuliahnya psikologi konsumen. Nah, menurut Pak Faras dan Bu Dian, sebetulnya bagaimana sih keterkaitan antara psikologi ekonomi dengan psikologi konsumen? Kalau saya tadi setelah mendengar penjelasan dari Pak Faras itu, saya mendapatkan mendapatkan kesan bahwa psikologi ekonomi ini memberikan framework yang lebih luas gitu nih daripada psikologi konsumen seperti itu. Ya. Nah, ini sebetulnya bagaimana seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, kalau di UGM itu sendiri ada psikologi konsumen, ada mata kuliah psikologi konsumen ya, perilaku konsumen, psikologi ekonomi juga ada. Karena stressingnya beda tadi ya. Karena psikologi ekonomi lebih luas lah ya. Atau sebenarnya psikologi ekonomi juga mencakup di dalamnya adalah psikologi konsumen itu. Jadi di UGM atau di Mercubuana itu ada dua tuh, baik itu psikologi konsumen maupun psikologi ekonomi. Jadi kalau konsumen lebih fokus pada perilaku konsumennya. Kalau di ekonomi kan namanya perilaku konsumen ya, bukan psikologi konsumen. Di Fakultas Ekonomi itu nggak ada psikologi konsumen. Nah, intinya sama sebenarnya, isinya sama. Cuman kalau ketika dia bicara tentang psikologi ekonomi itu menyangkut di dalamnya adalah masalah sistem ekonomi ya, misalnya masalah pajak apa segala macam, dan masalah kesejahteraan ya, masalah well-being juga di situ ada, security well-being dan sebagainya. Itu lebih luas lah. Nah, sekali lagi kalau di luar itu dua-duanya ada gitu, dua-duanya aja. Tapi psikologi ekonomi lebih pada S2 gitu ya. Ya, S2 bukan S1 gitu loh ya. Dia pada karena dia memahami sistem ya. Ya, dia lebih rumit lah. Kalau S1 ya, kalau di psikologi konsumen, kalau di ekonomi ada perilaku konsumen gitu. Intinya sama sebenarnya. Ya, karena kalau di kalau di psikologi konsumen itu kan kalau tidak salah nanti implikasinya akan ke riset marketing nggih, Pak nggih. Iya betul. Ya, makanya kan psikologi konsumen dan marketing. Ya. Oh iya. Kalau di dalam psikologi ekonomi tadi saya lihat berarti kan ini lingkupnya juga mengarah ke ke psikologi sosial juga enggak sih, Pak? Oh iya. Jadi kan itu multidisiplin kan, di sana ada psikologi sosialnya, politik juga, banyak teori-teori politik yang masuk di sana untuk dalam membangun psikologi ekonomi itu. Jadi memang ini kan yang dibayangkan saya, kalau nanti psikologi UI itu ada S2 science, ada magister science, ini mungkin salah satu usulan untuk jadi salah satu mata kuliah. Gitu. Oh ya, jadi salah satu. Ini karena tadi saya lihat memang level berpikirnya itu kan ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang berlaku, misalnya seperti di antaranya kebijakan. Ya, sebenarnya tidak hanya makro ya, yang mikro aja seperti tadi masalah mental accounting dan sebagainya itu juga mencakup, lebih luas lah istilahnya, lebih luas. Saya tadi tuh mikirnya gini, Pak, ketika kita belajar psikologi ekonomi nih ya, misalnya implikasinya tuh misalnya nih pemerintah mau
menaikkan harga apa gitu kan. Terus habis Iya. itu kira-kira respon dari masyarakatnya itu akan seperti apa misalnya gitu. Iya nggak sih Pak? Iya, iya, itu kaitannya misal masalah trust ya, masalah kepercayaan kan sekarang. Sekarang menurut saya masyarakat Indonesia sudah kehilangan pemerintah sudah kehilangan trust misalnya. Kenapa? Karena kan dulu sejak awal kan mengatakan bahwa harga BBM itu sudah ikut dunia gitu ya. Sudah ikut dunia sehingga dia bisa bisa naik tinggi itu, tidak ada subsidi. Nah, ketika dunia turun, nggak turun-turun sekarang nih BBM nih. Yakin langsung masyarakat pasti ya hilang trust ya. Nanti kalau pemerintah mau bilangin menyesuaikan harga itu nggak percaya lagi itu dah. Ya. Mungkin kalau yang sekarang isunya tentang BPJS gitu Pak, karena kan beberapa waktu yang lalu kan sempat geger juga tuh karena iuran BPJS naik seperti itu. Tadi saya sempat teringat sekilas begitu nih ketika Pak Faras menjelaskan tadi, oh iya ini kaitannya dengan pengambilan kebijakan ekonomi ini mungkin akan menariknya di situ seperti itu. Karena sebetulnya sudah bisa diprediksi nanti apa sih yang akan terjadi pada masyarakat misalnya ketika ada kebijakan yang meliputi kebijakan dalam hal ekonomi misalnya. Iya. Nah, sampai sekarang jujur ya, kebijakan ekonomi itu lebih didominasi oleh orang-orang ekonom gitu loh. Ya. Oh, itu sebabnya karena arahnya ekonomi Indonesia itu udah susah ya. Ya artinya arahnya keluar, tetapi sebenarnya di luar tuh sudah lebih banyak melibatkan orang-orang psikologi. Misalnya kan tadi saya katakan, misalnya seperti Daniel Kahneman orang psikolog benar itu ya, di S1-nya psikologi di Israel itu dapat Nobel itu kan pengakuan itu ya, dapat Nobel dia ya. Kemudian yang terakhir itu Richard Thaler itu dia juga dapat Nobel gara-gara dia ekonom tapi dia memanfaatkan teori-teori psikologi ya untuk menjelaskan. Dia dapat Nobel. Artinya ke depan itu kalau Indonesia pemerintah Indonesia dalam membangun sistem ekonomi yang tidak melibatkan orang-orang psikologi itu kurang manusiawi lah ya, kurang manusiawi karena banyak hal-hal yang sebenarnya di sana butuh orang psikologi, artinya teori-teori psikologi di sana banyak. Sehingga mengatakan begini, apa sih bedanya ekonomi dengan psikologi atau ekonomi dengan sosiologi? Ya, kalau ekonomi dengan sosiologi itu ekonomi mengekspor teori-teori ekonomi ke sosiologi. Tapi kalau ekonomi dengan psikologi itu psikologi yang mengekspor ke ekonomi. Jadi posisi psikologi dalam kaitannya dengan ekonomi itu sangat sentral gitu. Ya, seperti tadi katakan bahwa intinya dari teori ekonomi itu kan pengambilan keputusan kan, ya, sehingga dia seringkali diterjemahkan sebagai ilmu sign of choice, ya, ilmu yang untuk memilih ya. Nah, padahal orang tidak bisa ngambil keputusan kalau tidak ada emosi. Nah, ya enggak? Artinya teori-teori ekonomi itu akan menjadi pincang kalau tidak merekrut teori-teori psikologi. Gitu. Ya, betul. Dan juga kepikiran misalnya kalau perusahaan tuh mikir misalnya dia mau ngeluarin barang harganya sekian gitu kan, berarti prinsip-prinsip psikologi ekonomi juga ada di situ ya. Iya, kalau dia tidak mempertimbangkan kepribadiannya, ya kepribadian si konsumen semuanya, ya gagal kan, gagal itu. Baik, terima kasih Pak Faras atas diskusinya. Moga Bapak Ibu yang lain atau teman-teman yang di di Mapro, siapa tahu ada yang tesisnya nanti tertarik tentang psikologi ekonomi seperti Mbak Dian. Boleh ya, tuh Nisa? Boleh, tumben Pak Susilo ngumpet. Ya, saya memang suka ngumpet. Apa kabar Pak Susilo? Baik, Pak. Sehat-sehat aja ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, mungkin yang pertama kok saya kadang melihatnya bahwa pembagian, apakah itu pembagian orang atau pembagian disiplin, ilmu, itu kalau menurut saya sudah tidak bisa se-strict dulu gitu ya, karena semakin kesini itu semuanya sekarang serba blur gitu, serba semakin cair dan semakin tidak terbatas. Tidak ada. Semakin nggak jelas batasan-batasannya, atau mungkin bukan menjadi semakin tidak terbatas. Iya.
Misalnya bicara soal ekonomi ya, mungkin yang pertama menurut saya asumsi dasarnya adalah bahwa orang kemudian meletakkan nilai yang sifatnya moneter pada suatu benda gitu, atau pada suatu barang gitu. Sehingga itu adanya nilai itu kemudian menyebabkan berbagai macam proses, baik itu konsumsi, saving, atau perubahan nilai gitu ya, jual beli itu kan pada dasarnya adalah sebuah proses merubah nilai. Terus kalau kemudian itu kita lihat dengan menggunakan perspektif psikologi, saya pikir kalau kemudian ini kita sebut sebagai psikologi ekonomi katakanlah, itu kayak semacam ya mau tidak mau kita harus menggunakan semua perspektif yang ada di dalam psikologi, mulai dari skup yang paling kecil, kayak misalnya tadi bicara soal struktur otak misalnya dalam konteks pengambilan keputusan, terus kemudian kalau misalnya kita bicara soal lifespan, ya kita menggunakan perspektif psikologi perkembangan, bagaimana misalnya perilaku menabung atau perilaku konsumsi pada orang remaja, orang dewasa, terus kemudian orang tua misalnya. Itu pun sekarang kan kelihatan beda sekali. Misalnya kan banyak, misalnya kemarin itu kajian tentang pola konsumsi generasi milenial atau bahkan generasi belakangnya. Itu kan semakin, itu kan perspektif lifespan, perspektif perkembangan. Artinya nggak melulu. Kalau bayangan saya gini, ketika kemudian ini diterjemahkan ke dalam sesuatu yang padat, kayak misalnya jadi satu mata kuliah gitu, kayaknya harus ditangani oleh banyak orang gitu, oleh ya tergantung perspektifnya. Yang pertama, yang kedua, trennya sekarang, saya kemarin melihat ada semacam kesadaran bahwa ketika orang itu meletakkan nilai yang sifatnya moneter pada barang, itu yang muncul kemudian adalah eksploitasi terhadap nilai. Dampaknya adalah pada alam. Saya lupa ada model klasik apa itu namanya, yang bahwa pertumbuhan perkembangan manusia itu mengikuti deret ukur, sementara pertambahan sumber daya itu mengikuti deret hitung, sehingga pada akhirnya akan chaos gitu, akan nggak balance. Misalnya berangkat dari situ. Nah, sehingga ada kajian-kajian yang menarik terkait dengan ini yang mungkin bisa dicek risetnya Brock Bastian dari University of Melbourne. Dia mulai bicara mengenai apa sih faktor yang membuat orang itu lebih fokus pada moral value dari nature, dari suatu barang gitu, bukan melulu nilai yang sifatnya moneter. Misalnya gini, ini kan yang kemudian bisa memiliki output yang lebih positif kaitannya dengan alam. Misalnya karena banyak, misalnya kita saksikan itu ketika alam itu sudah hilang moral value-nya atau nilai-nilai dalam tanda petik sakral, dia kemudian hanya menjadi sebuah komoditas wisata yang lagi-lagi hitungannya adalah uang. Dampaknya adalah kerusakan gitu. Nah, pertanyaan dasarnya kemudian adalah apa? Faktor psikologis apa yang kemudian bisa membuat orang itu menjadi lebih fokus pada moral value dari suatu bukan hanya barang, dari ya bahasa umumnya adalah nature. Misalnya gitu. Ini saya pikir menarik karena menurut saya kalau kita bicara soal psikologi ekonomi, lagi-lagi ini tidak hanya terbatas pada proses konsumsi, tapi juga pada proses saving, tapi pada proses pinjam, borrowing, pada proses charitable giving dan lain sebagainya. Banyak kajian-kajian yang ke sana, dan menurut saya ini spektrumnya sangat luas. Makanya kalau misalnya ini diterjemahkan menjadi sebuah mata kuliah, itu nanti bisa sih, cuman batasan-batasannya kemudian harus dipertegas kembali. Gitu aja, Mbak Nisa.
Oke, terima kasih Pak Susilo. Monggo Pak Faras atau Budian untuk menyampaikan pandangannya dan ada pertanyaan itu. Gimana? Budian dulu bicara? Saya... Monggo Pak Faras, nanti saya tambahkan Pak. Iya, iya. Ya, maturun Pak Susilo. Benar sekali apa kata Pak Susilo ya. Ya memang frame-nya sekarang dengan Bu Emi juga udah. Bu Emi itu selalu wanti-wanti kita nggak bisa hanya 1-2 disiplin, tapi ada multidisiplin gitu. Karena itu faktanya tadi juga tergambar tadi yang dikatakan oleh Pak Susilo tadi, banyak hal perkembangan juga bisa bicara tentang itu. Jadi mungkin ke depan memang kita perlu bentuk tim ya. Uni saya untuk psikologi ekonomi ini, Pasus apa segala macam, Vio itu harus juga kita minjem dari klinis juga dari perkembangan untuk bicara tentang psikologi ekonomi. Mudah-mudahan pola seperti ini yang akan kita lakukan ketika kita membangun untuk mata kuliah gitu. Nah, menurut saya misalnya dari segi kenapa tadi saya katakan beberapa manfaat dari psikologi ekonomi itu sendiri, dari segi pendekatannya misalnya, kan kalau expected utility theory itu basic dari teori ekonomi kan itu jelas bahwa manusia itu rasional gitu ya. Salah kalau tidak irasional itu salah. Sendiri mereka selalu mengatakan bahwa kepada pialang-pialang saham itu jangan berpikir irasional gitu. Harus berpikir rasional ya. Jangan berpikir irasional, jangan emosi. Ya, seringkali jangan emosi. Padahal yang terjadi adalah emosi dan itu tidak sementara. Ya, tidak sementara. Nah, Daniel Kahneman dalam salah satu bukunya yang terakhir dalam 2011 kalau nggak salah itu, ya dia menggunakan judulnya kalau salah berpikir cepat dan berpikir lambat gitu ya. Dia mengatakan begini, pola pikir kita tuh ada 2, P1 dan P2. Ya, P1 itu misalnya kalau saya katakan misalnya 3 kali 3 berapa? Langsung jawab 9. 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16. Tapi ketika saya tanya 37 kali 35, diam itu. Nah, itu sebenarnya ketika saya nanya 3 kali 3, 9, 4 kali 2, 8, itu sebenarnya yang sedang berjalan adalah P1. Ya, P1 itu sama dengan intuisi. Ya, P1 itu sama dengan intuisi. Nah, yang P2 itulah yang analisis. Jadi kita nggak bisa menjawab 37 kali 35 dalam waktu yang cepat, nggak bisa. Nggak bisa pakai intuisi. Tetapi harus dihitung dia, pakai analisis. Jadi menurut Daniel Kahneman, kita punya pola pikir 2. 1, P1 dan P2. P1 itu intuisi, P2 itu analisis. Nah, kalau kita ingin sukses, ya berpialang ya di bursa saham, kita harus menggunakan intuisi yang P1 itu. Nggak bisa pakai, ya artinya kan nggak bisa pakai analisis. Kita ketinggalan terus kalau kita menganalisis. Kalau kita ngitung, udah lewat terus ya. Jadi kita pakai intuisi. Pertanyaannya adalah, kok kenapa intuisi-intuisi seperti Bob Sadino, pakar, kok itu sering kali lebih tepat ketimbang melesetnya. Nah, sama juga seperti ketika kita mengatakan 3 kali 3, 9. Kita tahu pasti tepat itu 9-nya enggak. Pasti tahu. Kenapa? Karena jam terbang. Karena jam terbang. 4 kali 3, 12. Biar nggak bisa dibuktikan juga udah pasti itu. Jadi pialang-pialang itu seperti itu. Nah, psikologi itu orangnya itu tidak berdasarkan pada rasional, tapi pada irasional tadi. Irasional itu sebenarnya lebih rasional. Bahkan ada ada Zilberg kalau tidak salah itu dari Tilburg University itu mengatakan bahwa kalau kita mau rasional, maka kita irasional dulu. Karena keputusan yang rasional itu berangkat dari emosi. Kalau tanpa emosi nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, diantaranya adalah kalau teori ekonomi itu dasarnya rasional dan dia harus harus mementingkan diri sendiri karena kalau tidak mementingkan diri sendiri dia nggak rasional. Nah, ini yang dikoreksi sama psikologi. Karena psikologi melihat bahwa pada dasarnya orang tidak selalu rasional, tetapi emosional atau irasional itu. Orang tidak selalu mementingkan diri sendiri, tetapi dia altruistik. Ya, dia sering juga kan banyak orang altruistik itu mementingkan orang lain gitu loh ya. Nah, Adam Smith sendiri peletak dasar teori ekonomi yang sampai sekarang ini, dia kan jauh-jauh hari pernah menulis bukunya tentang moral sentiment itu. Ya, jadi dia memilah itu sebenarnya. Ya, tapi belakangan memang
emang tergerus itu konsep-konsep moralnya dari Adam Smith itu, sehingga ekonomi itu seperti sekarang seolah-olah hilang dari aspek-aspek moral. Jadi memang peran psikologi akan sangat banyak untuk mengarahkan bahwa sebuah moneter, sebuah ekonomi itu tidak ansih untuk hal-hal yang fana, untuk hal-hal yang duniawi segala macam, tapi juga bisa mengarah pada hal-hal yang moral karena untuk keseimbangan itu. Nah, seperti misalnya tadi kerusakan lingkungan itu jelas bahwa dengan pendekatan psikologi yang mementingkan juga orang lain itu akan memunculkan perhatian pada lingkungannya. Ya, memang sekali lagi pemisahan, ya, pembagian ilmu itu hanya pada teori ya, pada kertas kerja. Tapi sesungguhnya pada real itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilah-pilahkan. Saya sangat setuju dengan Pak Susilo itu. Ya, saya berharap juga bisa dapat masukan nanti dalam ketika kita membangun minimal memunculkan mata kuliah psikologi ekonomi ini supaya lebih arif lah. Ya. Saya kira itu kurang lebih jawaban saya. Baik, Pak Bu Disa. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Susilo atas pertanyaannya juga. Tapi mungkin kalau misalnya untuk terkait dengan pengembangan psikologi ekonomi itu sendiri, misalnya di UII, mungkin nanti itu urusan Bu Nisa dan juga yang lainnya gitu. Cuma nanti kalau misalnya hanya memberikan gambaran saja, memang kalau misalnya terkait dengan psikologi ekonomi ini, karena kaitannya itu memang secara ilmu ini memang sangat lebar. Dalam arti sangat lebar ini banyak melibatkan ya seperti itu tadi terkait dengan psikologi ekonomi ini kan seperti pengambilan keputusan di mana memang ada proses kognitif itu tadi, proses kognitif juga nanti bisa terkait dengan industri, terkait dengan PIO juga bisa, atau juga dampaknya bisa dari segi sosial seperti itu. Nah, ini memang sangat multidisiplin, dan memang kalau misalnya misalnya nanti suatu saat memang ingin memunculkan mata kuliah ini di psikologi UII sendiri, memang perlu frame yang lebih mungkin secara sederhana frame yang lebih sederhana dulu gitu. Sebenarnya ingin membahas apa saja terkait dengan mata kuliah ini. Nah, mungkin itu hanya sekedar untuk yang terkait dengan mata kuliah. Nah, tapi kemudian saya ingin menambahkan juga mungkin bagi rekan-rekan yang masih kurang clear terkait dengan apa sih perbedaannya antara ekonomi itu sendiri dengan psikologi ekonomi gitu. Mungkin secara sederhana saja nih, kalau secara sederhana sih kalau tadi sebenarnya sudah Pak Faras jelaskan dengan dengan sebenarnya sudah sangat jelas juga bahkan bahwa sebenarnya psikologi ekonomi ini kan benar-benar areanya cakupannya sangat luas dari yang sifatnya pribadi, proses perilaku ekonomi yang sifatnya pribadi sampai dengan kebijakan, pajak, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya ingin mengklirkan kembali, mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih jelas, maksudnya adalah kalau misalnya misalnya kita berbicara terkait dengan aspek bisnis dan juga perilaku pemasaran, seperti itu, aspek bisnis dan juga pemasaran. Nah, kalau psikologi ini saya menelaahnya, menurut saya lebih menekankan di proses mental dan juga perilakunya. Jadi misalnya saving-nya, spending-nya, kemudian consuming-nya, dan lain sebagainya. Perbedaan ilmu psikologi dengan dengan ilmu ekonomi, memang kalau di ilmu ekonomi ini memandang konsumen ini sebagai makhluk yang rasional. Sedangkan kalau psikologi, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, sebagai makhluk emosional yang rasional. Gitu. Jadi ada memang unsur emosionalnya di sini. Contohnya seperti apa? Misalnya di ilmu ekonomi ini, misalnya seseorang ingin menggunakan atau spending MacBook gitu. Nah, bagi orang ekonomi misalnya menggunakan MacBook yang harganya, misalnya ukurannya dari size-nya itu kecil, tapi harganya misalnya di atas 10 juta atau misalnya belasan juta, seperti itu. Mungkin bagi orang-orang yang mengetahui terkait dengan speknya atau terkait dengan barangnya, itu adalah hal yang rasional. Barang itu dibanderol harga belasan juta itu hal yang rasional gitu. Nah, tapi
apabila dari segi psikologinya sendiri itu mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata banyak aspek yang bisa dipertimbangkan. Kita bisa melihat, kita bisa mengukur apakah memang ibaratnya kita ini barang itu memang benar-benar butuh untuk kita gitu. Sementara kalau kita membandingkan barang misalnya MacBook dengan harga segitu, kemudian dengan merek lain dengan harga segitu bisa mendapatkan yang mungkin size-nya lebih besar atau misalnya speknya juga ada yang lebih sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi memang akan banyak pertimbangan ketika ingin mengambil keputusan seperti itu. Nah, memang inilah hal-hal yang membedakan antara dari segi ekonomi itu sendiri, psikologi ekonomi sebagai sesuatu yang rasional dengan ilmu psikologi sendiri yang memang lebih banyak menjadikan memandang seseorang itu sebagai sosok yang emosional dan rasional gitu. Jadi memang kalau misalnya disebut emosional tapi sebenarnya juga rasional karena pertimbangannya memang lebih banyak ketika ingin mengambil keputusan seperti itu. Seperti itu Bu Nisa. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian. Kebetulan ini waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.31 seperti itu. Jadi officially waktu kita sudah habis sehingga insya Allah sudah selesai ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Begitulah ini tadi diskusi kita tentang psikologi ekonomi. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa simpulkan. Jadi memang psikologi ekonomi ini kalau dalam kajian bidang ilmu memang sesuatu yang sangat interdisipliner, yang multidisipliner dan juga sangat luas dan memang memiliki irisan gitu. Tadi kalau saya saya menangkap tadi jadi jauh lebih luas daripada psikologi konsumen seperti itu dan ada irisan dengan bidang ilmu ekonominya walaupun memang nanti kalau pada titik fokus pada bidang psikologi ekonomi adalah lebih pada proses-proses psikologisnya begitu nggih Pak Faras dan Bu seperti itu. Nah demikian insya Allah karena waktunya sudah habis kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Farhan. Sama-sama. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa, Pak Sus. Terima kasih Pak Susilo. Ya, sama-sama. Matur nuwun Bapak Ibu dan juga misalnya bagi teman-teman di Mapro yang tertarik untuk meriset psikologi ekonomi nanti bisa tanya-tanya langsung gitu nih sama Pak Faras dan Bu Dian begitu terkait. Mau foto-foto enggak? Oh, mau foto-foto. Boleh, lalu dinyalakan kameranya. Monggo, ayo teman-teman yang mau ikut foto-foto. Ayo. Tanya pada Rebani. Pak Adi mungkin. Saya pakai kaos UII ini, kaos nilai tahun berapa ini? Ya udah UI. Pak Adi mungkin juga mau bergabung untuk foto-foto ini dari alumni ada Ana Muflihatun, kemudian ternyata ada Bu Latifatul Laili juga dari dosen, kemudian ada Pak Medi, kemudian Pak Adi izin tidak ikut foto nggih Pak, kemudian ada Iswan, yang lainnya teman-teman UI nggih terutama yang dari bidang bio, ada yang calon wisudawan Mbak Vidya. Oh ya, oke. Yang foto ini kita berlima aja Pak tampaknya nih ya. Oke. Ya baiklah, berarti screen pertama Mawan nggih. Mari kita foto. Pak Medi mungkin mau foto juga tuh. Ya Pak Medi. Oh nih Muhli mau ikut. Lah kenapa malu-malu Muhli cuma berberapa? Berempat. Ini Pak ada Muhli, dia biasanya kalau pas sesi video konferensi itu paling resmi di antara teman-teman ini Pak. Betul. Saya nggak resmi nih, sumuk di rumah. Di sini juga nggak nyalain Pak. Pak Faras, hehehe, apa kabar? Baik Pak. Pak Sumedi kelihatan tidak resmi kok, pecinya miring. Ah, ini karena rambut saya ini sudah tukul nih, rambut saya. Oh, ini jadi sudah nggak gundul. Dan ini kliwir-kliwir ini, udah banyak berarti ditutup. Jadi miring gitu ya, dia kedorong ya. Iya. Dari sini aja ya. Wah, itu sih. Wah, mantap.
Wah, beda tuh. Beda ya, Pak. Langsung frame beda tuh, Pak. Iya. Artinya kelihatan sekarang lebih jos timbang tadi. Oh iya nih ada Iya. nggak jadi Cak, kok kamu matiin Cak? Ada Insen. Iya. Oh, kalau Indo senang apa kabar Indo senang? Indo senang. kalau sudah ketemu sama Mas tuh Alhamdulillah. Incest ya. Oke nih ngakses apa itu namanya? Nah, Elisa kapan jadi wali kota? Apa nih, Bu? Calon wali kota Jambi. Palembang, Pak, Palembang. Oh, Palembang ya, Palembang. Aja Pak. Baik. Oke teman-teman yang mau Amin. saya vote ya. Ini cuma satu jadi namanya ada. Yang ada nyala videonya. Baik, 1, 2, 3. Ada yang mau trade ya? Saya Pak, saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Amin. Amin. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Pak, Bu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.